Halo, Assalamualaikum. Selamat sore sahabat liputan6.com. Jumpa lagi dalam podcast liputan6.com. Nah, kali ini yang dapat kesempatan dari kanal Cek Fakta. Jadi kita akan bicara dalam 45 menit ke depan, kita akan bicara banyak hal ya. Ada hoax, ada literasi digital, tapi temanya tadi yang sempat ada di banner ya. Hoax paling berbahaya di tahun 2022. Waduh, agak serem juga. Nggak apa, tapi kita akan bahas itu tentu. Kita akan bahas juga sebelum-sebelumnya, karena kan sebelumnya pasti akan menjadi background-nya. Nah, saya tidak sendiri, saya Edi Krisnadeva. Di sini bersama Adi Aksa, Vidi Wirawan. Benar. Ya, baik. Vidi ini salah satu fact checker liputan6.com ya. Ada dua lagi teman saya, ada Hans Jimenez dan juga Febri Eko Wicaksono. Nah, tapi sebelum ngobrol teman-teman atau sahabat liputan6.com, like dulu, like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya atau diklik loncengnya biar tahu update atau video-video terbaru dari kita. Udah kayak YouTuber nggak? Dan juga teman-teman kita live selain di YouTube juga ada di TikTok. Bisa di-follow juga TikToknya liputan6.com. Yeah. TikToknya apa? Ini liputan6.com juga ya? Liputan6.com. Oke, Fit. Gimana, sehat Fit ya? Sehat. Ya, udah lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Teman-teman juga kemarin di podcast sebelumnya, karena sebelumnya juga banyak informasi yang kita dapat ya. Benar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman sahabat liputan6.com, juga buat kita sendiri ya. Karena hoax ini kan memang sehari-hari udah kita hadepin gitu. Oke, Fit, dari temanya, Fit, dari judul ini kayaknya agak cukup berat juga, Fit. Berat. Hoax paling bahaya di tahun 2002. Berarti kita prediksi nih, Fit. Iya benar, karena 2022 aja baru jalan 14 hari gitu. Yeah. Jadi memang kita prediksi dan juga kita kilas balik. Hoax apa yang paling bahaya di tahun 2021. Nah, jadi kayak 2021 dulu, biasanya memang kan itu kita bisa lihat dari situ ya. Apa namanya yang terjadi di 2021 seperti apa? Nah, ini mungkin akan menjadi satu gambaran di tahun 2022. Nah, gue mau nanya nih, Fit. Jadi kan sehari-hari itu ngerjain fact checking ya, istilahnya apa sih? Debunking ya. Debunking, benar. Debunking istilahnya atau penelusuran. Nah, selama ini terutama dalam era pandemi lah katakan, Fit, berarti sekitar 2 tahun udah ya. 2 tahun. Nah, ini kan kalau kita lihat hoax ini kan udah macem-macem ya. Tapi ketika masuk pandemi itu mengarahnya ke satu jalur ya. Kayak pandemi itu gimana, Fit ya? Kalau misalnya Vidi sehari-hari sama teman-teman itu gimana, Fit? Jadi kalau trennya ini, kalau 2019 kita hoaxnya berkisar politik, ekonomi kayak gitu kan. Jadi di 2020 mulai dari awal tahun sampai akhirnya ditetapkan pandemi itu kayaknya Maret 2020. Ya, Maret tanggal 11. Nah, itu hoaxnya itu ya isunya kesehatan yang paling dominan sepanjang 2 tahun pandemi ini, dan terutama yang terkait dengan COVID-19-nya gitu. Mulai dari asal-usul, cara pengobatan, bahkan sekarang vaksin, varian. Nah, itu mendominasi hoax kita di selama 2 tahun pandemi ini. Nah, tapi berarti sebelum pandemi itu kesehatan juga sudah banyak juga ya? Sebenarnya banyak, cuman biasanya kalau yang hoax yang di kita nih di Indonesia hoaxnya soal pengobatan. Misalkan apa ramuan apa bisa menyembuhkan apa, nah itu banyak gitu. Nah, makin banyak lagi deh nih selama pandemi begitu. jadi hoax itu bukan cuma fashion dong, ada tren hoax juga, ada trennya juga. Benar, tren. Dan beberapa hoax ini menarik juga sih, beberapa hoax itu siklusnya berulang gitu. Jadi misalkan ada di 2018, tiba-tiba nongol lagi nih di 2021 gitu. Nah, itu menarik tuh, Fit. Kalau siklus yang berulang itu kan entah tadi karena trennya balik, kayak baju, pakaian juga kan fashion 70-an balik lagi 2000-an. Entah kita memang tidak belajar. Kan udah ada banyak yang debang, tapi juga kita masih percaya. Tapi sebelum ke situ, Fit, saya menarik yang cerita-cerita yang hoax yang vaksin di awal tuh ya, bukan vaksin, maksudnya hoax COVID. Itu kan juga kalau kita tuh sebetulnya kalau bisa dipetakan tuh bisa tuh ya, misalnya di awal-awal tuh kan banyak awal-awal hoaxnya terkait soal COVID itu sendiri, virus itu dari mana, kemudian masuk obatnya. Masker dulu ya. Masker. Masker berbahaya, bisa sesak napas, bla bla bla. Terus obat COVID. Nah, belakangan vaksin. Berarti periode itu yang tadi Vidi bilang itu seputar itu aja ya kalau pandemi itu, Fit ya? Iya benar, seputar itu aja, dan teori konspirasi biasanya itu hoax juga kan, itu masuk juga sih ke hoax. Nah kayak gitu sih, dan biasanya kalau terkait pandemi COVID-19 ini, hoaxnya yang beredar itu, ini menarik juga nih karena kebanyakan dari luar negeri, terus kayak ditranslate atau diterjemahkan ke Indonesia. Sebenarnya agak warning buat kita juga gitu. Sebenarnya bisa didetek gitu, karena terjemahan itu biasanya
aur-auran gitu bahasanya, tapi tetap aja orang nyebarin gitu. Kalau novel terjemahan bebas tuh. Benar, kayak pakai translate doang lah gitu. Tapi tetap aja gitu orang yang nggak baca langsung forward kayak gitu sih. Itu yang bikin hoax makin bertambah banyak dan penyebarannya masif banget. Kalau yang terjemahan itu apa namanya lebih ke kan beda ya, maksudnya karakter masyarakat kita dengan luar negeri itu beda. Yang banyak diambil dari terjemahan itu yang apa ya? Obat atau konspirasi? Nah, kalau trennya nih yang gue lihat 2 tahun ini itu kebanyakan hoaxnya itu misalkan orang luar ngomong gitu kan tentang ini tentang itu, padahal orang itu sendiri di negaranya itu udah di blacklist gitu bahwa dia bukan dokter beneran atau dia tersandung kasus apa yang kayak gitu, justru dijadiin referensi oleh orang-orang kita gitu, padahal itu salah. Nah itu misinformasi ya. Jadi orang kita nggak tahu asal nyebarin aja gitu, padahal nggak tahu itu benernya gimana. Betul. Gitu. Jadi yang penting kalau orang barat ngomong, percaya deh gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Itu ini apa? Kalau jamrut itu asal British. Asal British, iya. Pokoknya yang baratan pasti benar. Padahal belum tentu juga. Nah itu berarti itu masuknya, mungkin kita juga sedikit gambaran juga ya tentang apa namanya istilah-istilah yang mungkin juga kurang familiar bagi sahabat penanam. Gitu kalau orang tahu, orang nggak tahu, terus menyebarkan itu munculnya jadi misinformasi, Fit ya. Kok gempa ya? Wah.